Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup, perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir itu menjadi hal yang wajar. Tetapi demi suatu tujuan yang sama sebagai murid Kristus, harus belajar bagaimana kita mengalahkan ego kita demi visi dan misi yang sama, demi kebaikan bersama dan juga demi berkembangnya sebuah gereja. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami murid-Mu yang sejati, yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama demi keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami dan juga sesama kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tahu mana yang baik dan yang tidak baik, yang tahu untuk membedakan mana yang benar dan tidak benar. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh suatu hal yang amat menarik di dalam pesta Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kedua pribadi yang memiliki cara pandang berbeda, cara pikir yang berbeda, tetapi dirayakan bersama oleh kita dan juga gereja. Ada hal yang menarik di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Kita mendengarkan bagaimana penyertaan Tuhan kepada para muridnya yang setia. Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara dan melanjutkan misi yang ia emban untuk mewartakan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita umatnya. Dan juga di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita mendengarkan permenungan atau catatan akhir dari Paulus yang mengatakan bahwa dia telah memenangkan pertandingan di dalam persiaran hidupnya sebagai orang beriman. Tetapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan tidak ada saling menguntungkan, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling cemburu, tidak ada saling iri. Lihatlah pribadi Paulus dan Petrus yang benar-benar berbeda. Petrus yang dari kalangan para nelayan, Paulus dari kalangan yang berpendidikan. Tugas perutusannya pun berbeda. Petrus memelihara iman orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Sedangkan Paulus di dalam perjalanannya ke Damsyik ditangkap oleh Yesus dan untuk mewartakan, memiliki tugas misi bagi orang-orang yang non-Yahudi. Meskipun berbeda misi, berbeda cara, tetapi memiliki visi yang sama, yaitu mewartakan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada umatnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan sengsara, wafat di salib, dan pada hari ketiga bangkit demi kemenangan atas segala dosa. Hari ini kita diajak untuk belajar dari kedua tokoh ini. Kita diajak di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup menggereja. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita mengevaluasi dan mengkritik, tetapi bukan untuk menjatuhkan. Seringkali kita mengkritik, mengevaluasi hanya untuk melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang layak diangkat dan siapa yang layak dijatuhkan. Mari kita belajar dari Paulus saat konflik mengenai sunat dan tidak disunat, mengenai orang menjadi pengikut Kristus harus menjadi Yahudi dahulu atau tidak. Lihat ya,
ketika ada komunikasi yang jelas, ketika ada motivasi yang murni, semua perkara di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup menggereja, di dalam hidup menggereja, semuanya bisa diselesaikan. Di dalam keluarga, menggereja, maupun di dalam masyarakat. Semuanya bisa diselesaikan ketika ada kerendahan hati untuk membicarakan secara langsung, mengklarifikasi, dan bukan berbicara di belakang. Itulah yang mereka lakukan, baik Petrus maupun Paulus. Akhirnya apa? Gereja menjadi kuat pada zamannya, dan gereja menjadi saksi yang istimewa tentang penyelamatan. Hal yang kedua, ada hal yang menarik. Kita mewartakan Yesus, kita mewartakan Allah Sang Penyelamat. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mewartakan ketika kita tidak mengenal siapa yang kita imani? Lihat ya, yang dikatakan. Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Ya, bagaimana kalau ini kita bayangkan? Yesus bertanya kepada kita, siapakah kata orang Yesus bagi mereka, bagi kita? Kata orang, Yesus adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan seorang manusia yang hebat, yang diberkati. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi sekarang Yesus bertanya melalui Injil Matius kepada kita semua, siapakah Yesus bagi kita? Bagi saya, Yesus adalah penyelamat. Yesus juga sahabatku. Yesus adalah penuntun untukku, untuk saya di dalam memenangkan pertandingan hidup di persiarahan ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mewartakan Tuhan yang kita imani, kita mesti memiliki relasi yang mendalam. Pengen mengenal Yesus, caranya bagaimana? Kita membaca kitab suci, sumber dari segala sumber. Jika kurang puas, kita belajar dari tradisi gereja. Barulah kita melihat ajaran-ajaran tambahan dari katekismus gereja Katolik, dari kitab hukum kanonik, dan banyak hal yang bisa menimba dan memupuk iman kita. Tetapi yang terpenting, kita mesti mengenal siapa yang kita imani. Bagaimana mungkin kita berkata tentang apa yang kita imani ketika kita tidak bisa menjawab siapakah Yesus bagi saya, bagi kita, bagi Anda. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih bermawas diri, lebih rendah hati, untuk terus belajar mengenal dan menggali apa yang kita imani. Ingin mengenal Yesus, belajarlah dari Paulus. Meskipun ia ditangkap langsung oleh Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia tetap belajar dan menggali informasi tentang Yesus. Siapakah dia? Dan akhirnya ia mampu menemukan Yesus adalah Sang Penyelamat. Dialah Mesias. Begitu pula Petrus. Di dalam pergulatannya, ia mencoba untuk mengenal Yesus. Meskipun berkali-kali jatuh dan bahkan dia pernah mengkhianati, tetapi karena kerendahan hatinya untuk melakukan pertobatan dan mengakui kesalahannya dan mau mengevaluasi diri, dia diangkat martabatnya dan diberikan kunci kerajaan surga serta memimpin para rasul. Saudari-saudaraku, jika ingin mengenal Yesus, belajarlah dari Petrus dan Paulus. Dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam keluarga, komunitas, dan gereja perlu yang namanya komunikasi. Di dalam komunikasi perlu yang namanya kompromi, bukan untuk suatu yang buruk, bukan untuk suatu yang jahat, tetapi untuk kebaikan demi nahkoda yang sama, sehingga kapal itu tahu arahnya jalan kemana. Sehingga kita bisa menghantar keluarga kita pada sukacita, mengantar pada komunitas kita sebagai saksi kebahagiaan bersama Yesus di dunia, dan juga menjadikan gereja berkembang, bertumbuh,
dan mampu mewartakan rahmat kasih Allah. Selamat pagi, selamat memasuki pekan baru, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.